Surat Al-Maidah ayat 54. Wa may yartadda minkum an dinih, siapa di antara kamu yang sudah murtad dari agamanya, fasaufa ya'tiyallahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Ciri kaum itu Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, kemudian disebutkan di situ ciri-ciri kaum ini. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim asyidda'i 'alal kufar ruhama bainahum. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut terhadap orang yang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut ejekan orang-orang yang mengejek. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahuinya. Segera sesudah ayat itu, sesudah kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah, Allah berkata, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya kekasih kamu itu adalah Allah, Rasulnya. Dalam terjemah Departemen Agama, penolong. Sungguhnya penolong kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya. Kata wali itu dalam bahasa Arab artinya kekasih, penolong, pelindung, atau pemimpin. Dalam bahasa Indonesia kata wali itu hampir selalu berarti pemimpin. Wali kota misal, wali murid. Kalau wali murid mungkin pelindungnya ya. Atau biasanya kita nisbahkan kepada para kekasih Allah. Di sini Al-Quran berkata sesungguhnya wali kamu itu Allah saja dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat seraya mereka ruku, dalam keadaan ruku. Menurut satu riwayat, untuk ayat yang ini asbabun nuzulnya, satu hari ke masjid Rasulullah itu ada seorang fakir berteriak-teriak, saya lapar, meminta bantuan. Tapi semua orang di masjid tidak ada yang memberikan jawaban. Sampai orang itu berkata, saya datang di masjid Rasulullah, tapi tidak seorang pun yang membantu saya. Waktu itu Sayyidina Ali sedang ruku dan beliau memakai cincin. Menurut satu riwayat, karena itulah cincin yang pernah diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang memakai cincin itu pada waktu sholat. Beliau sedang ruku, beliau memberi isyarat dengan telunjuknya. Kemudian orang miskin itu mengambil cincinnya. Kemudian turunlah ayat ini. Sesungguhnya kekasih kamu itu Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang mendirikan salat dan memberikan sedekahnya ketika dia ruku. Wahum raki'un. Kalau di sini terjemahkan tidak ketika mereka ruku, tapi seraya mereka tunduk. While they are performing ruku, sambil mereka ruku. Dan Sayyidina Ali itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyebut Sayyidina Ali sebagai orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Seperti kembali kepada ayat sebelumnya kan, kalau ada satu kaum yang murtad, nanti Allah akan datangkan satu kaum yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Pada Sahih Bukhari itu diriwayatkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menaklukkan Khaybar, benteng Khaybar yang tidak berapa jauh dari Madinah, beliau kirim seorang sahabat untuk memimpin merebut benteng itu, tapi sahabat itu mundur lagi, kalah. Kirim lagi seorang sahabat lain, dia mundur lagi. Semua terpukul. Khaybar itu benteng Yahudi yang sangat kokoh. Semua terpukul mundur. Kemudian pada satu hari, setelah beberapa sahabat itu mundur, kaum muslimin mundur, Rasulullah berkata, esok hari akan saya serahkan bendera ini kepada seorang yang Allah mencintainya dan dicintai Allah. Dan Allah akan berikan kemenangan lewat tangannya. Tapi keesokan harinya, para sahabat semua berkumpul. Dan semua ingin masuk kepada kelompok yang dicintai Allah dan Allah mencintainya. Jadi semua menunggu untuk dipanggil namanya. Umar ibnul Khattab berkata, belum pernah aku ingin sekali dipanggil Rasulullah seperti pagi itu. Ketika kita semua menunggu suara Rasulullah yang akan memanggil siapa yang dicintai Allah itu dan diserahkan bendera kepadanya. Rasulullah datang, semua menunggu. Rasulullah berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Ali kebetulan sedang di belakang sekali. Ternyata katanya dia lagi sakit mata. Jadi dia berada di belakang sekali. Rasulullah nyuruh ke depan,
Kemudian kata Rasulullah mengusapkan jari jemarinya di mata Ali, dan sejak saat itu kata Ali bin Abi Thalib tidak pernah lagi sakit mata, dan matanya bisa melihat baik pada waktu siang hari maupun pada gelap malam. Berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ada yang menarik, sambil menyerahkan bendera itu Rasulullah berkata begini, nanti sebentar lagi kamu berperang, tapi kalau kamu bisa mengajari mereka untuk bisa menerima ajaran Islam, tidak melalui peperangan, itu lebih baik dari segenap dunia dan langit ini dan segala isinya, kata Rasulullah. Walaupun mau perang, pada saat-saat yang gawat begitu masih juga disuruh untuk memberikan pelajaran dulu tentang agama Islam. Sekiranya masih bisa mereka ini masuk Islam dengan pelajaran, itu lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Kalau kamu bisa memberikan petunjuk kepada orang lain kepada Islam, itu pahalanya lebih besar dari seluruh bumi dan langit ini dan segala isinya. Dan itu bukan untuk Sayyidina Ali saja, untuk kita semua juga. Kalau kita bisa membimbing orang ke jalan yang benar, satu orang saja, itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Dan kepada Sayyidina Ali Rasulullah berpesan seperti itu. Nah, waktu itu Rasulullah mengatakan Sayyidina Ali adalah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Ayat 55 ini ingin memperjelas kepada kita ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah dalam sosok, dalam satu pribadi pengikut Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib.